Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arta Kurnia, NPM 21030101049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, pada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan sekitar 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekkah bersama penduduk kota Madinah lainnya. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab. Ayahnya bernama Abu Sufyan dan ibunya Hindun binti Utbah. Setelah masuk Islam, Muawiyah menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Kebijakan ekonomi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu ada dua. Yang pertama, dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberikan tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem pengairan bagi tujuan meningkatkan hasil panennya. Yang kedua, dalam bidang industri, pembuatan khususnya kearifan tangan telah menjadi nadi pertumbuhan ekonomi bagi Umayyah. Yang kedua, Ali Walid bin Abdul Malik. Al-Walid diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwah yang lahir pada tahun 50 Hijriah. Beliau memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas sebab mewariskan kerajaan milik ayahnya. Kebijakan ekonomi Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk memuaskan wilayah kekhalifahan. Tidak ada yang menentang kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahuluannya, sehingga Al-Walid dapat lebih memusatkan perhatian pada upaya menaklukkan di timur dan barat. Masa pemerintahan di Padang sebagai salah satu periode terkuat kekhalifahan. Yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada tahun 61 Hijriah. Umur kecil hidup dalam lingkungan istana yang mewah. Saat masih kecil, Umar mendapat kecelakaan tanpa mengajak seekor kuda jantan menendangnya dan keningnya sobek sehingga tulang keningnya terlihat. Semua orang panik dan menangis kecuali Abdul Aziz. Seketika tersentak dan tersenyum. Kebijakannya yaitu meringankan pajak bagi rakyat, menerbitkan aturan tentang pelaksanaan timbangan dan takaran, memberatkan model kerja paksa, memberdayakan lahan pertanian dan irigasi, membangun sumur-sumur dan jalan raya, memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Pada awal kekhalifahan, Umar membuat kebijakan untuk mengambil kembali harta keluarga Bani Umayyah dan didapatkan secara zalim. Harta yang didapatkan secara zalim ini kemudian dikembalikan kepada pemilik semula dan sebagian dimasukkan ke kas Baitul Mal jika status harta tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya. Sekian presentasi dari saya tentang
sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.